Hari ini, mari kita meluangkan waktu untuk mempelajari firman Tuhan bersama. Judul khotbah adalah Tempat Kasih Karunia Membusuk dan Tempat Kasih Karunia Berlimpah. Bagaimana kasih karunia menjadi sia-sia? Ada orang yang menerima kasih karunia Tuhan, tapi dibiarkan membusuk. Dan sebaliknya, ada orang-orang yang dipenuhi kasih karunia Tuhan dengan melimpah. Mari kita memahami tentang kedua kasus ini. Laut Mati dan Danau Galilea sangat terkenal oleh banyak orang. Mengapa Laut Mati disebut Laut Mati? Mengapa laut ini mengandung kata mati dalam namanya? Laut itu merupakan laut kematian. Mengapa Laut Mati menjadi laut kematian? Mengapa Danau Galilea menjadi sungai hidup? Manusia menemukan jawabannya dalam topografi Laut Mati dan Danau Galilea. Danau Galilea tidak menahan air yang mengalir masuk dari sungai Yordan. Danau Galilea selalu membiarkan air mengalir ke tempat lain, termasuk ke Laut Mati. Namun, Laut Mati mengambil semua air yang mengalir dan tidak membaginya dengan tempat lain. Itulah sebabnya Danau Galilea menjadi laut hidup dan Laut Mati menjadi laut kematian. Tidak ada ikan yang bisa hidup di Laut Mati. Tapi seperti yang bisa kita lihat di Alkitab, Petrus menangkap banyak ikan di Danau Galilea. Yesus berkhotbah di Danau Galilea. Dia juga makan ikan di Danau Galilea setelah kebangkitannya. Danau Galilea adalah tempat yang penuh daya hidup dan kehidupan. Namun, di Laut Mati tidak ada bentuk kehidupan yang bisa bertahan bahkan sedetik pun dalam air laut itu. Kenapa? Danau Galilea mengirimkan air ke tempat lain setelah menerimanya. Tetapi Laut Mati hanya menyimpan air saja setelah menerimanya. Laut itu tidak ada jalan untuk arus keluar, maka airnya tidak bisa mengalir ke tempat lain. Akibatnya, yang satu disebut laut kehidupan dan yang lainnya disebut laut kematian. Karena kondisi ini, yang satu menjadi laut kehidupan dan yang lainnya menjadi laut kematian. Melalui hari raya musim gugur ini, Tuhan terus-menerus menganugerahkan kepada kita karunia Roh Kudus yang berlimpah. Ada gereja di mana kasih karunia berlimpah, dan ada gereja di mana kasih karunia membusuk. Ada orang yang penuh dengan kasih karunia dan ada orang yang membuat kasih karunia yang diterimanya membusuk. Jika kita telah menerima berkat Roh Kudus dari Tuhan, kita harus membagikannya. Kasih karunia Roh Kudus melimpah dalam diri mereka yang menginjil kepada orang lain. Namun, apa jadinya dengan kasih karunia Roh Kudus jika kita hanya menyimpannya untuk diri kita sendiri, seperti orang yang menyembunyikan satu talenta di dalam tanah? Ini akan membusuk. Kita mendengar berita dan kabar luar biasa dari Sion di seluruh dunia. Apapun yang diterima mereka, mereka membagikannya kepada orang-orang di dunia. Apa yang paling membuat Ibu Surgawi Yerusalem sukacita? Ibu paling sukacita dengan pertobatan orang berdosa. Sambil mengingat hal ini, semua gereja mempersembahkan hadiah pertobatan yang indah kepada Ibu Surgawi dengan segenap hati dan dengan segenap tenaganya. Dengan kata lain, banyak kehidupan baru yang indah telah lahir di gereja yang dipenuhi dengan kasih karunia. Tetapi tidak ada kehidupan yang bisa bertahan di tempat di mana kasih karunia membusuk. Ketika kita menerapkan firman Tuhan, kasih karunia berlimpah. Tetapi ketika kita hanya mendengar firman Tuhan, tetapi tidak melakukannya,
kasih karunia akan membusuk. Saudara-saudari, mulai saat ini kita semua harus menjadi seperti laut yang hidup, bukan seperti laut mati, bukan? Mari kita mengukir kasih karunia Tuhan di hati kita dan membaca firman di Matius pasal 28. Mari kita pelajari firman Tuhan. Di Matius pasal 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepada aku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Tuhan memberi kita misi ini untuk menjadikan kita laut yang hidup. Orang-orang yang penuh dengan kasih karunia itu seperti laut yang hidup. Dalam perumpamaan, Tuhan menyebut hamba yang menyembunyikan 1 talenta yang telah diberikannya dan kembali kepadanya sebagai hamba yang jahat. Dari sudut pandang rohani, Tuhan menentukan tindakannya sebagai hal yang sangat jahat. Hai hamba yang jahat, jika 1 talenta ini diberikan kepada orang lain, mereka akan menghasilkan lebih banyak talenta. Kenapa kamu menyembunyikannya dalam tanah hanya untuk dirimu sendiri? Dia bermaksud, kenapa kamu tidak memanfaatkannya dengan baik, memberikannya, membagikannya, dan membanggakannya? Kasih karunia selalu berlimpah di tempat di mana firman Tuhan dilakukan. Tetapi di mana orang menganggap firman Tuhan hanya sebagai kata-kata belaka, hanya mengetahui dan menyimpannya di dalam hati mereka, kasih karunia pasti membusuk. Di pasal terakhir kitab Matius, Yesus berkata, "Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu." Dia memerintahkan kita untuk pergi dan menginjil. Kemudian apa yang akan terjadi dengan kasih karunia Tuhan? Tuhan akan memberikan lebih banyak kasih karunia kepada kita. Ketika seorang janda di Sarfat mengambil tepung dari tempayan untuk melayani Elia, apa yang terjadi dengan tempayan itu? Itu diisi dengan jumlah yang sama. Setiap kali dia mengambil tepung dari tempayannya, itu diisi lagi. Sama seperti hal ini, kepada orang yang dipenuhi kasih karunia Tuhan, yaitu orang yang melakukan firman-firman Tuhan, Tuhan terus mencurahkan karunia-Nya agar karunia-Nya tidak berkurang. Bagaimana jika janda di Sarfat tidak menggunakan tepung itu bagi Elia? Jika dia tidak menggunakan tepungnya, karena takut tepungnya habis, dan tidak akan tersisa untuk makan mereka setelah digunakan, maka pasti dia dan putranya akan mati. Bukankah begitu? Sama seperti hal ini, ada tempat di mana kasih karunia Tuhan membusuk, dan ada tempat di mana kasih karunia Tuhan berlimpah setiap hari. Karena Tuhan terus memenuhi tempat ini dengan kasih karunia-Nya, seperti danau Galilea di mana terdapat banyak ikan. Semua makhluk hidup bisa berkembang biak di tempat seperti itu. Namun, tidak ada ikan yang bisa hidup di laut mati yang hanya menerima air. Tidak ada makhluk hidup apapun yang bisa bertahan di sana. Melalui kedua tempat ini, kita bisa tahu bahwa kasih karunia Tuhan berlimpah ketika kita menerima firman Tuhan dan melakukan dan membagikan. Tetapi jika kita hanya menerima firman Tuhan dan menyimpannya saja untuk diri kita sendiri, tanpa mengajarkannya atau membagikannya kepada siapapun, kasih karunia Tuhan yang berharga tidak akan mewujudkan sebuah hasil yang baik, tetapi pasti akan membusuk. Kita tidak boleh membiarkan kasih karunia Tuhan membusuk, bukan?
Beberapa orang mungkin bertanya-tanya, aku pikir saya berpengalaman dalam firman Tuhan. Tapi kenapa aku tidak merasakan sukacita dan tidak tersentuh oleh Roh Kudus yang diberikan Tuhan kepada kita? Alasannya sangat sederhana. Itu karena mereka selalu menyimpan firman Tuhan untuk dirinya sendiri. Meskipun mereka telah menerima firman Tuhan dengan berlimpah, mereka tidak membagikan, mengajar, atau memberitahukannya kepada siapapun, tetapi hanya menyimpannya saja. Maka kasih karunia Tuhan membusuk di dalam diri mereka. Saudara-saudari, janganlah kita menjadi orang bodoh yang membiarkan kasih karunia Tuhan membusuk. Sebaliknya, kita harus membagikan firman Tuhan kepada seluruh umat manusia, sehingga kita bisa menyongsong Bapa Surgawi tanpa rasa malu pada waktu Dia datang. Kasih karunia Tuhan berlimpah di mana firman Tuhan dilakukan. Kasih karunia Tuhan membusuk di mana firman Tuhan tidak dilakukan. Mari kita memastikan ini melalui Yakobus pasal 2. Mari kita baca Yakobus pasal 2 ayat 14. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Meskipun kita menyombongkan diri dengan berpikir, aku memiliki iman, karena aku telah menerima firman Tuhan dengan berlimpah. Imanku cukup baik. Alkitab berkata, apa gunanya jika tidak mempunyai perbuatan? Apa yang akan terjadi jika kita mengaku mempunyai iman tetapi tidak melakukan firman Tuhan? Jika kita tidak berbagi, mengajar, atau memberitakan apapun, iman kita tidak ada artinya. Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Demikianlah Alkitab bertanya. Ayat 15. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah apa? Adalah mati. Itu berarti kasih karunia Tuhan sudah bagaimana? Itu sudah membusuk. Mati bisa diungkapkan dengan kata lain, yaitu membusuk. Artinya, kehidupan baru tidak diciptakan lagi. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Alkitab mengajari kita bahwa di mana tidak ada perbuatan, di situ kasih karunia Tuhan sedang membusuk. Mari kita baca ayat 18. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku iman itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik, tetapi setan-setan pun juga percayakan hal itu dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Saudara-saudari, misalnya kita memahami semua kebenaran dalam Alkitab seperti hari Sabat, hari Paskah, nama baru Yerusalem baru, ketujuh hari raya dalam 3 bagian, dan tempat kudus. Selagi kita puas dengan pengetahuan ini tanpa membagikannya, kasih karunia Tuhan terus membusuk di dalam diri kita. Aku sudah lama berada dalam kebenaran, tetapi aku tidak merasakan sukacita walaupun aku datang ke gereja untuk bertemu Tuhan. Kenapa aku tidak senang bertemu dengan saudara-saudariku yang telah hilang? Itu dikarenakan kasih karunia Tuhan sedang membusuk di dalamnya. Jika Anda memiliki gereja seperti itu, saya mendiagnosis hari ini bahwa kasih karunia Tuhan sedang membusuk. Jika begitu, apa yang bisa kita lakukan untuk mengubah kasih karunia yang sudah membusuk menjadi hidup lagi? Seperti yang tadi saya katakan, pikirkan tentang laut mati dan danau Galilea. Kita tidak boleh menyombongkan diri kepada Tuhan dengan berkata, saya sekarang telah berada dalam kebenaran 10 tahun atau 20 tahun. Tidak perlu membual tentang itu. Ada anggota-anggota yang selalu berbagi, selalu menginjil, dan selalu membanggakan firman Tuhan. Meskipun baru setahun berada dalam kebenaran. Namun ada anggota-anggota yang tidak memberitahukan atau membagikan firman Tuhan kepada siapapun meskipun mereka telah berada dalam kebenaran selama 10 tahun atau 20 tahun. Mereka seperti laut mati
di mana kasih karunia membusuk. Mereka yang membiarkan kasih karunia membusuk sama dengan orang yang menerima 1 talenta dan menyembunyikannya. Di mana Anda ingin iman Anda berada antara tempat di mana kasih karunia membusuk atau di tempat di mana kasih karunia berlimpah? Tidakkah Anda ingin memiliki iman yang penuh dengan kasih karunia? Bukankah kita seharusnya menjadi orang yang penuh dengan kasih karunia? Untuk itu kita harus melakukan firman Tuhan. Kasih karunia membusuk di mana firman Tuhan tidak dilakukan. Kasih karunia berlimpah di mana firman Tuhan dilakukan. Dalam perumpamaan tentang talenta, Tuhan mengajar kita pelajaran yang sangat penting tentang orang yang penuh dengan kasih karunia dan orang yang membiarkan kasih karunia membusuk. Mari kita baca Matius pasal 25. Mari kita melihat dalam kitab Matius pasal 25 ayat 14. Kita baca. Seorang yang mau bepergian ke luar negeri yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Ia melakukan kata-kata tuannya. Ia segera melakukan apa yang dikatakan tuannya, jalankanlah uang itu. Ayat 17 kita baca, hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Ia menerima kasih karunia tuannya tetapi tidak melakukan apa yang dikatakan tuannya. Ia hanya menyimpannya saja. Mari kita lihat apa hasilnya ayat 19. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu. Tuhan tidak melihat seberapa banyak atau sedikit talenta yang dihasilkan kita. Tetapi Dia melihat apakah kita melakukan firman-Nya atau tidak. Tuhan tidak berkata, kamu yang memperoleh 5 talenta adalah yang terbaik, dan kamu yang memperoleh 2 talenta adalah yang terbaik kedua. Tapi Dia berkata, baik sekali perbuatanmu kepada dua-duanya. Karena mereka sudah melakukan firman-Nya. Namun, orang yang menerima 1 talenta itu hanya menyimpannya untuk dirinya sendiri. Mari kita baca ayat 24 untuk melihat apa yang dikatakan Tuhan kepada orang yang tidak melakukannya. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu, aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam? Karena itu, sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga berkelimpahan, tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kerta gigi. Kita sering sekali membaca perumpamaan ini. Melalui perumpamaan ini, kita bisa mengetahui siapa yang penuh dengan kasih karunia Tuhan dan siapa yang membiarkan kasih karunia Tuhan membusuk. Kita harus melakukan firman Tuhan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Kita harus memelihara hari Sabat. Kuduskanlah hari Paskah, kita harus merayakan hari Paskah dengan kudus. Beritakanlah dengan rajin, kita harus memberitakan Injil. Bersatu dengan saudara dan saudari dalam kasih. Kita harus bersatu. Kasih karunia Tuhan berlimpah dimanapun kita melakukan firman Tuhan.
Kalau kita menganggap firman Tuhan hanya sebagai kata-kata yang tertulis di dalam Alkitab, kasih karunia hanya disimpan di dalam diri kita dan akan membusuk pada akhirnya. Mari kita sekali lagi mengukir ini dalam hati dan pikiran kita. Mari kita pikirkan Abraham. Tuhan berkata kepadanya, "Persembahkanlah Ishak anakmu yang tunggal kepadaku di Gunung Moria." Abraham benar-benar melakukan firman Tuhan. Itulah sebabnya Abraham bisa memiliki iman yang penuh dengan kasih karunia Tuhan setiap hari, bukan? Bagaimana dengan Nuh? Ketika Tuhan menyuruh Nuh untuk membangun bahtera, dia tidak ragu-ragu, tidak punya pikiran lain. Dia segera melakukan firman Tuhan. Dengan demikian, dia bisa diberi sebutan agung nenek moyang iman dan ditentukan untuk menerima kebenaran. Semua orang ini tidak menyimpan kasih karunia Tuhan hanya untuk diri mereka sendiri atau membiarkannya membusuk. Mereka membuat kasih karunia itu selalu berlimpah di dalam diri mereka. Mereka semua bergiat dalam memberitakan tentang Tuhan dan kehendak Tuhan dan melakukan apa yang difirmankan Tuhan kepada mereka. Abraham, Nuh, Musa, Sarah, Yakub, Ishak, dan orang-orang yang disebutkan di dalam Ibrani pasal 11, semuanya penuh dengan kasih karunia Tuhan. Tuhan menyebut mereka orang-orang yang mempunyai iman. Ciri orang yang mempunyai iman adalah mereka melakukan firman Tuhan. Kasih karunia Tuhan tidak pernah membusuk di dalam orang-orang seperti itu. Bagaimana kasih karunia itu dalam mereka? Itu meluap. Tuhan memenuhi mereka dengan kasih karunia-Nya sebanyak mereka berbagi dengan orang lain, sehingga itu berlimpah di dalam mereka. Saudara-saudari, untuk memenuhi kita dengan kasih karunia-Nya, Tuhan terus mengingatkan kita dengan berkata, "Beritakanlah firman Tuhan kepada semua orang di Samaria dan sampai ke ujung bumi seperti orang yang mendapat 5 talenta." Terus mari kita baca satu firman lagi di 2 Timotius pasal 4. 2 Timotius pasal 4 ayat 1 kita baca. "Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng." Saat ini, topik pembicaraan orang hanya cerita dan mitos yang tidak berarti tentang dunia. Mari kita baca ayat 5. "Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran." Demikianlah yang diajarkan Alkitab kepada kita. Rasul Paulus sudah meyakini bahwa tidak ada cacat apapun seumur hidupnya. Dia berkata, "Aku tidak punya apa-apa lagi selain mahkota kebenaran di sorga yang tersedia bagiku." Apa yang telah dilakukannya? Dia menyebarkan firman Tuhan setiap hari. Dia mengabdikan seluruh hidupnya untuk menyebarkan kepercayaan yang ada di dalam dirinya dan meyakinkan orang lain bahwa Yesus Kristus adalah Mesias. Jadi Rasul Paulus bukanlah orang yang kasih karunia-Nya membusuk di dalam dirinya, tetapi orang yang kasih karunia yang berlimpah. Saudara-saudari, mengapa Tuhan membagikan kepada kita semua ajaran ini yang dicatat dalam Alkitab? Sudah tertulis di dalam Alkitab bahwa segala yang sudah terjadi sebagai pelajaran bagi kita, bukan? Ini tercatat 2000 tahun yang lalu. Tuhan menaruh catatan seorang tokoh yang menjalani kehidupan iman 2000 tahun yang lalu di dalam Alkitab. Mengapa demikian?
untuk mengejar kita sehingga kita bisa menjadi orang yang tidak membuat kasih karunia Tuhan membusuk, tetapi membuat itu selalu berlimpah di dalam diri kita. Sama seperti tempayan tepung janda di Sarfat, kita harus terus membagi apa yang ada di dalam kita kepada orang lain supaya hal yang baru akan datang masuk. Jika kita menyimpan apa yang pertama kali kita terima selama 10 atau 20 tahun, pada akhirnya akan membusuk. Jika kita memberitahukan apa yang kita miliki hari ini kepada orang lain dan membiarkan mereka menyadari kebenaran, Tuhan akan memenuhi kita dengan kasih karunia Roh Kudus besok. Ketika kita membagikan apa yang memenuhi kita, kasih karunia Tuhan melimpah setiap hari dan disegarkan. Jika kita menyimpannya saja untuk diri kita sendiri selama seminggu, 2 minggu, sebulan, dan bahkan setahun, akan ada belatung di tempayan kasih karunia kita, dan itu menjadi tepung yang busuk saja. Saudara-saudari, ada yang membiarkan kasih karunia membusuk dan ada yang melimpah dengan kasih karunia. Ada tempat di mana kasih karunia membusuk dan ada tempat di mana kasih karunia berlimpah. Mari kita sekali lagi mengukir alasan mengapa Tuhan memerintahkan kita untuk memberitakan Injil di Samaria dan sampai ke ujung bumi di hati kita. Saya ingin semua saudara-saudari kita di Sion mempunyai iman yang disertai perbuatan sama seperti Abraham, Nuh, Rasul Paulus, dan Rasul Petrus, yang selalu kasih karunia-Nya berlimpah. Saya meminta Anda sekalian untuk tetap berada dalam kebenaran dengan iman yang teguh. Saya menutup khotbah hari ini. Terima kasih.